saat ini mewakili Pak Dekan Fakultas Ekonomi, Mas Bari dan Mas Aska. Saya bilang Mas supaya saya tetap jadi adiknya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, karena tanpa kehadiran teman-teman di sini saya tidak ada artinya sama sekali. Jadi ngomong sendiri, ketawa sendiri. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi informasi tentang pengembangan karakter. Saya mengambil judul Building Karakter, jadi membangun karakter kepemimpinan. Itu mulai dari mana? Ada pepatah mengatakan gedang mulai pakai, ngomong gampang lakoni angin, atau jargoni seujar raiso ngelakoni. Saya bukan ustadz, oleh karena itu mungkin akan sedikit umum kan itu. Karena kalau ustadz umum nggak boleh. Jadi kalau saya posisi hari ini saya diundang bukan sebagai ustadz, sebagai motivator, ya saya harus umum. Karena orang yang tidak bisa mengumumkan dirinya sendiri tidak bisa mengumumkan orang lain. Artinya orang yang tidak bisa memotivasi diri sendiri tidak akan pernah bisa memotivasi orang lain. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda atau teman-teman ingin memotivasi orang lain, pastikan Anda sudah termotivasi oleh diri Anda sendiri. Oke, kita akan masuk. Jadi kita bahas hari ini itu untuk memecahkan permasalahan bangsa kita, Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke itu kalau kita jelajahi dengan perjalanan udara itu sekitar 9 jam. 9 jam itu kalau dari Indonesia pergi ke negara lain kira-kira sudah melewati 4 negara. Artinya betapa luasnya Indonesia, betapa banyak penduduk Indonesia, itu adalah potensi yang ada di negara kita, dan itu adalah Anda yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin, menjadi presiden. Caranya cuma satu, ada yang milih. Nah, teman-teman hari ini itu adalah mencari syarat untuk keterpilihan itu. Apa keterpilihan itu? Karakter. Orang pinter bisa dipilih jadi pimpinan, ya bisa aja menjadi, kan negara ini tidak baik kan itu, karena karakternya tidak baik. Nah, oleh karena itu kenapa kita perlu membicarakan hari ini? Nah, ini kondisi real Indonesia. Satu, kerusakan sumber daya alam, musibah bencana silih berganti. Ada angin ribut, manusia aja nggak ribut, anginnya ribut ya. Angka kemiskinan tinggi. Kenapa? Bagi kemarin sore yang ikut mata kuliah saya punya solusi ini untuk mengatasi angka kemiskinan itu. Tapi saya harus jadi pemimpin dulu gitu. Kalau Anda tidak bisa, atau Anda yang jadi pemimpin setelah mengikuti mata kuliah saya. Karena saya punya caranya. Terus angka pengangguran yang tinggi atau meningkat, ini ada solusinya kalau kita mau. Tapi syaratnya kita harus menjadi pemimpin dimanapun. Jadi RT, RW, lurah, camat, bupati itu pemimpin kan itu. Bahkan jangan dikira kalau saat ini Anda jadi lurah tidak mau jadi menteri, karena ada menteri yang saat ini karirnya dimulai dari lurah, camat, bupati, wakil gubernur, dan akhirnya hari ini diangkat menjadi menteri. Itu ada, nanti silakan di browsing siapa menteri yang saat ini menjadi menteri saat ini yang karirnya di awal jadi gubernur. Hutan luar negeri yang banyak, ini masalah. Tingkat pendidikan nasional tanda tanyanya banyak ini. Kenapa? Banyak orang pinter yang minterin. Nah, ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karakter ini. Orang lain pinter, orang lain ini kurang benar. Bagaikan anak ayam mati kelaparan di gunung. Indonesia itu apa sih yang kurang? Semua yang ada di negara lain itu bisa dipastikan ada di Indonesia. Dan semua tumbuhan yang ada di Indonesia itu bermanfaat untuk kehidupan manusia dan makhluk yang ada di Indonesia. Mau tahu buktinya? Mau tahu aja, mau tahu banget nih. Anda tahu kucing?
Pernah lihat kumisnya? Kumis kucing aja itu bisa jadi obat. Kumisnya, belum kucingnya. Jadi di Indonesia itu ada tanaman namanya kumis kucing. Nanti browsing ya, apa manfaat kumis kucing? Itu baru kumisnya, belum kucingnya kan itu. Atau belum yang punya kucing kan gitu ya. Yang punya kucing pasti punya manfaat. Kalau yang punya kucing punya karakter yang baik. Mengapa Ibu Pertiwi nangis? Ini masalahnya. Negara kita masih krisis kepemimpinan. Maka kami harapkan mahasiswa Universitas Widya Matra Yogyakarta Generasi Emas, kader pemimpin bangsa, cerdas, bereaksi, berintegritas, peduli, berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, dan solutif. Ini harapannya. Bisa enggak? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Kuncinya hanya satu, kemauan. Hari ini teman-teman duduk di ruangan kelas ini, itu adalah salah satu kata kunci, yaitu kemauan. Anda sudah mau di sini, tinggal melaksanakan. Nah, oleh karena itu, kenapa karakter ini penting? Di sini ada teorinya. Teorinya tidak akan saya jelaskan. Teorinya, karakter adalah sifat. Jadi semua orang itu punya karakter. Semua orang punya sifat, bisa baik, bisa tidak baik. Yang tidak baik bisa menjadi baik, yang baik menjadi tidak baik. Itu karena ada pengaruh yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, teman-teman sekarang tinggal di Yogyakarta, itu kota yang lebih kompleks dibandingkan kota yang lain. Misalnya dengan Semarang, itu jauh lebih kompleks Yogyakarta. Kalau dilihat dari, mohon maaf, plat kendaraan saja Yogyakarta itu mulai dari A sampai Z itu ada di kota Yogyakarta ini. Itu menunjukkan bahwa penghuni kota Yogyakarta itu dari kota yang plat nomornya A sampai yang kota Z itu ada. A mana? Banten. Z mana? Tasikmalaya. Jadi tapi cuma dilihat dari Banten sama Tasik gitu. Karena ada yang DR ya, itu ada DR itu Pak Bari, itu plat nomornya DR itu, iya kan? DR dari mana Pak? Lombok. Tapi jangan dibikin ayam geprek. Nangis nanti istrinya kalau digeprek. Pengertian karakter building terdiri dari dua suku kata. Tubayan artinya membangun, dan karakter adalah tabiat watak. Jadi bagaimana kita membangun tabiat atau watak kita? Ya sudah ada ini. Oke, saya singkat ya, langsung ya. Kita bangun supaya apa? Supaya kita itu kucing, tapi kelihatan singa. Ya kan? Kucing tapi singa. Gimana itu kayak kucing? Tapi ganasnya kok singa ya. Apa? Bisa enggak? Bisa. Kekuatan karakter kita. Jadi orang yang kelihatan lemah lembut bisa menjadi singa jantan gitu. Kalau ada musuh di depannya yang kira-kira ingin menerkam, jadi singanya lah. Karakter building itu suatu proses yang ini dari konteks pendidikan dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti. Intinya itu. Nah, ini akan inline dengan moto Universitas Widya Mataram, The Campus for Character Excellence. Jadi orang yang lulus dari Universitas Widya Mataram itu harapannya punya karakter yang baik, yang berpikir yang baik, sopanan, ramah, santun. Karena banyak orang yang lulus IP-nya 4 itu tidak santun, tidak sopan. Pulang dari Yogyakarta misalnya, yang tidak santun, lewat di depan ibunya, bro, ya nggak gitu. Nuwun sewu, derek langkung, permisi, punten, itu harusnya disampaikan. Bukan dalam bahasa Jawa jelenter, tahu jelenter ya? Jelenter itu tanpa permisi, berarti tidak punya agama, tidak punya santun. Nah, ini masih teori mas, masih teori. Nanti yang saya bangun hal pokok yang mendasari
pelajari adalah proses menyempurnakan dan membina, intinya itu. Nah, apa nilai-nilai pengembangan karakter yang kita miliki? Satu, harus jujur. Harus jujur. Kenapa harus ditanamkan kejujuran? Orang yang tidak akan pernah kehilangan pekerjaan dan orang yang tidak akan pernah sulit mencari pekerjaan itu hanya satu, kalau orang itu jujur. Mohon maaf, ini bukan untuk ngajari enggak, tetapi untuk menganalogikan saja bahwa di dunia luar sana, di dunia kejahatan yang namanya kegiatan mencopet itu ada ketuanya. Dan ketika ketua copet itu ingin mencari anggota copet, maka orang yang pertama dicari adalah orang yang jujur. Artinya apa? Copet aja itu mencari anggota yang jujur, apalagi perusahaan yang baik-baik. Jadi orang jujur tidak akan pernah tidak punya pekerjaan, apalagi niatnya baik. Itu di dunia sana. Jadi kejujuran. Terus semangat. Jangan letih lesu loyo gitu. Kalau orang juga bilang alas-alasen gitu. Kalau tidur ngulet terus, tahu yang ngulet bahasa Indonesia nya Mas? Enggak ada orang. Pokoknya ngulet gitu ya. Kanan kiri harus semangat. Terus kebersamaan dan gotong royong, nilai-nilai yang ada. Kepedulian dan solider, sopan santun, persatuan, keluargaan dan tinggal rasa itu punya empati. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Nek ora gelem dimono kae ya aja ngono-ngono. Itu tinggal rasa. Nah, di dalam kehidupan kita itu harus dibangun. Harus melekat di dalam diri kita masing-masing. Kita belajar bersama untuk membuat itu. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor dalam menjaga nilai-nilai karakter. Satu, harus punya ideologi yang kuat. Indonesia ideologinya sudah luar biasa. Tidak ada ideologi yang diadopsi oleh negara-negara ini melebihi ideologi Pancasila. Pancasila itu Qurani karena mengadopsi Quran. Kenapa? Ada ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang Pancasilais pasti berketuhanan yang Maha Esa, punya kedasan spiritual, jujur, ikhlas, sabar, tawakal, ya. Beri kemanusiaan gitu. Qablu minanas gitu. Ya. Berpersatuan. Ya, berpersatuan. Waton minal iman gitu. Menjaga persatuan itu bagian daripada iman. Terus berkerakyatan, musyawarah mufakat itu. Dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Itu pasti dia adalah menyeimbangkan. Itu ideologi. Yang berikutnya adalah sistem politik, budaya kita, ekonomi, sosial, agama, normatif, pendidikan, lingkungan, dan kepemimpinan itu yang akan menjaga nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, kenapa teman-teman harus kuliah? Dari sisi pendidikan, itu akan terbentuk karakter yang baik. Teman-teman punya agama supaya berkarakter, tapi teman-teman akan dipengaruhi lingkungan akan bentuk karakter. Kalau ideologi, pendidikan, agama, budaya, ekonomi, sosialnya tidak kuat, orang yang mencuri itu satu bisa dipastikan lemah imannya. Yang kedua bisa karena tekanan ekonomi. Yang ketiga karena pengaruh lingkungan, ya bisa. Ayo tolong gue, yuk. Nah, saya itu salah satu. Maka di sini ini yang menjaga lingkungan. Ini harus dikuatin, Apakah kita sudah punya modal untuk menguatkan ini? Sudah. Kita sudah beragama, kita sudah punya ideologi yang baik, kita sudah ada di dalam lingkungan yang baik. Culture excellent itu udah lingkungan yang baik. Tinggal apakah kita punya pemimpin yang baik yang bisa mengarahkan kita
Tulis. Nanti akan kita lihat apa sih yang harus. Itu faktor-faktornya. Saya menyitir dari seorang filsuf The Greek filosof yang mengatakan karakter kepemimpinan itu dapat dibangun, bukan lahir tapi dapat dibangun. Ini ada referensinya, ada bukunya saya kalau teman-teman mau ini di bahasa Inggris, tidak apa ya, bisa dibaca resong kayaknya. Ada saya punya. Bahwa dia mengatakan bahwa karakter seseorang itulah takdir seseorang itu. Sehingga tak ambil yang di sini, yang merah itu saya menyitir dari pernyataan itu. Cuma di dalam di sini tidak dikasih anak tangga supaya sampai di merah itu gimana. Saya bangun tangga-tangga itu. Saya bangun anak tangga untuk mencapai di garis atau di kotak yang merah. Cara bangunnya bagaimana? Kita lihat dari sini. Satu, pikiranmu adalah awal dari perkataan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, insya Allah kita akan mengatakan sesuatu yang baik-baik. Kalau kita memikirkan sesuatu yang jelek, yang ngeres-ngeres, maka kita juga akan keluarnya perkataan yang jelek dan ngeres-ngeres pula. Maka pikiranmu adalah awal dari perkataan. Perkataanmu awal dari perbuatan. Apa yang sering kita katakan itu akan sering kita lakukan atau kita tindakan. Tindakan atau perbuatanmu awal dari kebiasaan. Kebiasaanmu itulah karaktermu. Dan menurut filosof ini adalah bahwa karaktermu itulah takdirmu. Jadi Tuhan itu merancang takdir, tapi manusia itu bisa merubah takdirnya sendiri. Maka Tuhan berkata, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, takdir seseorang, jikalau seseorang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini teorinya. Tapi anak tangga yang dibangun di buku tidak ada. Maka saya buatkan anak tangga. Kasihan ini kalau harus melompat ini. Ini logika berpikirnya. Clear? Jadi mulai sekarang harus dijaga pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar harus terkontrol supaya kalau mimpinya yang indah-indah, bukan mimpinya yang tidak baik. Karena kalau kita pikirkan yang tidak baik itu nanti kalau mimpinya tidak baik, dikejar guru, dikejar setan. Yang berikutnya, ini kata-kata saya yang paling utama. You have brain is your head. Anda mempunyai pikiran di dalam kepala Anda. Anda mempunyai fit di dalam kepala Anda. Anda menyetir di dalam kehidupan Anda. Anda bisa memimpin, itu sebuah pilihan Anda. Maka saya bisa menyimpulkan my goal to be the leader. Tujuan saya harus menjadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin itu di mana-mana, tidak harus di sini tapi di luar. Artinya apa? Ketika kita bisa mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita, itulah lead. Itulah lead. Kok bisa? Anda di saat ini punya kelas, ya kan? Punya ketua kelas. Ketua kelas harus bisa mempengaruhi untuk hal-hal yang baik dari anggota kelasnya. Nanti menikah, jadi bapak, tulis untuk anggota keluarganya. Jangan sampai bapaknya ngomong anaknya, oh enggak mau, kerjakan sendiri pak. Itu berarti tidak tulis. My goal to be the leader. Kenapa harus leader? Harus leader itu berarti pemimpin yang terbaik. Kalau leader berarti seorang pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin harus dibangun karakter kepemimpinan. Apa itu jiwa kepemimpinan yang harus dibangun? Maka di sini kita lihat kepemimpinan adalah proses mengarahkan, mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota atau kelompok atau tim. Jadi teman-teman bisa membuat kelompok belajar, ketua kelompok itu sudah mengimplementasikan karakter Anda sebagai seorang pemimpin. Tapi belum tentu seorang pemimpin itu mempunyai jiwa kepemimpinan atau karakter tadi.
tadi bisa dibangun. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah melibatkan orang lain, melibatkan institusi kekuasaan, siapa melakukan apa, bagaimana, kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi. Yang terakhir adalah melibatkan nilai-nilai moral, karakter, supaya teman-teman itu tidak bias. Siapakah pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang melaksanakan hal esensial pada semua organisasi. Mas Agung itu ada di BEM, maka Mas Agung adalah pemimpin Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi Mas Agung melaksanakan hal-hal yang penting di dalam organisasi kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Karakter kepemimpinan setelah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, yang paling dekat adalah diimplementasikan dalam organisasi kemahasiswaan. Ada pakar mengatakan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri, insya Allah dia akan bisa memimpin orang lain. Jadi tubuh kita itu kayak organisasi, karena ada kepala isinya otak untuk berpikir, ada hati isinya perasaan untuk merasakan, ada tangan kanan, tangan kiri, ada hidung, ada mata. Itu ada leadernya. Leadernya di mana? Leadernya di otak dan di hati. Itu yang digerakkan. Jadi kalau otak pengen begini, hatinya nggak mau, dia akan bertolak belakang karena ada rasio dan ada emosional. Kecenderung menggunakan rasional atau cenderung menggunakan emosional gitu. Biasanya cewek itu lebih emosional, betul nggak? Lebih segetan, perasaannya halus, baper gitu. Di PHP sedikit sudah baper. Kalau cowok biasa kuat gitu. Di PHP, oh jangan di PHP, banyak luar tinggal antri dong. Nah, mati satu tubuh 1000 kalau musim hujan. Kalau kemarau harus disiram. Yang berikutnya semua orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nanti akan ketemu Pak Aska. Semua orang yang paling bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Anda sebagai seorang pemimpin itu pekerjaannya teken barangkali kalau sudah di organisasi formal. Tapi teken itu tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawabnya besar. Mungkin hanya teken. Sekarang saya tinggal teken karena ada Mas Wahyu, ada Mas Suha. Dulu itu mulai dari konsep, ngetik, ngeprint, ngecap, ngedarkan, tanda tangan saya ini. Maka pemimpin itu adalah bekerja melalui orang lain. Kalau sudah ada orang lain, pemimpinnya tinggal tanda tangan, tidak mengerjakan langsung. Itu berarti mampu menginfluence, mempengaruhi, mampu mendirect, mampu mendistribusikan, mampu mengalokasikan, gitu. Tidak HMB gitu. Sehingga kalau HMB nanti karyawannya yang tengok-tengok. Oke. Untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan syarat. Ini sesuai dengan TOR yang kami terima dari panitia. Nanti ada syarat ideal juga. Satu, memiliki visi. Apa-apa yang sudah tahu visi. Memiliki visi. Ada yang sudah tahu visi. Apakah visi itu? Jangan sampai nanti teman-teman salah visi ini. Visi, tujuan. Ada lagi? Apa tujuan Mbak? Hidup. Tujuan hidup apa? Sukses dan nantinya bisa mati dalam keadaan bersama. Sukses dan mati dalam khusus Tuhan. Berarti tujuan akhir orang hidup itu satu, mati. Hanya mati. Tapi mati yang baik dan benar itu yang gimana kan? Itu yang perlu dipelajari. Betul? Maka ada pengajian, ada kuliah, ada talabul ilmi. Itu adalah untuk mencapai melakukan prosesnya tadi. Karena ujungnya adalah mati. Kan Pak, berarti kalau kita hanya mati nggak usah bekerja Pak. Supaya matinya khusus bunga itu harus bekerja. Karena apa? Dengan bekerja banyak duit, bisa sedekah, punya amal kan gitu. Nah itu yang akan membawa gitu. Dapat ilmunya dibagikan, itu syarat untuk menjadi husnul khotimah. Punya teman banyak, temannya baik-baik, itu syarat menjadi husnul khotimah. Kalau teman-teman punya teman banyak, temannya dijiwiti terus gitu.
Tahu dicubit, dicubit setiap orang datang dicubit. Kan nanti dimusuhi gitu, datang dicubit. Itu tidak akan jadi kesulitan. Nanti pasti dijual yang jelek-jelek. Itu biar mati dipatok ayam gitu. Kan doanya orang kan jelek, apalagi dua orang teraniaya, dicubit itu teraniaya, bukannya nanti. Itu juga. Supaya teman-teman tujuannya tercapai gimana langkahnya? Paling gampang, divisualisasi. Maka kalau teman-teman, mohon maaf namanya Mbak siapa? Mbak Sarifah dari Makassar ya. Mbak dari Makassar. Itu namanya Sarifah. Itu logo, itu visi. Tapi bukan visinya Mbak Sarifah. Visinya Ibu Sarifah, ibunya Mbak Sarifah. Supaya anak saya menjadi ini, maka tak kasih nama Sarifah. Satu nama saya Pak. Gimana? Asia nama sebenarnya. Oh, Asia. Sarifah itu Belakangnya nama keluarga ya. Berarti supaya seperti Aisyah. Asia luas ya. Ya gitu ya. Itu mbaknya namanya siapa? Rizka. Itu juga cita-cita dari orang tuanya. Sama seperti Jumadi. Itu cita-cita orang tuanya. Karena saya nggak minta dikasih nama Jumadi. Yang dikasih nama adalah bapak saya. Ya, berarti yang punya cita-cita adalah orang tua. Maka bawalah nama Anda itu untuk mencapai cita-cita orang tua Anda.